Guys, ada pepatah mengatakan di dalam Jawa ini mengatakan swarga nunut neraka katut, guys. Atau dalam bahasa Indonesianya surga hanya numpang, neraka juga ikut-ikutan. Nah, ini adalah gambaran istri yang biasa, guys. Ya, istri yang biasa. Tapi kalau istri yang soleh, istri yang baik, surga nunut neraka gak gelem katut. Atau dalam bahasa Indonesianya surga hanya numpang suami, tapi kalau suami masuk neraka istrinya gak mau. Nah, ini adalah istri yang baik-baik atau istri yang soleh. Oke guys, ini adalah mukadimahnya. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin menyapa kalian semua guys. Bagaimana keadaannya? Semoga sehat sentosa, keluarganya, anak, istri, mertua dan seluruhnya. Maka ketika dalam kondisi sentosa itulah lahir dan batin, maka inilah sebaik-baik nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oke, sekali ini saya mencoba dengan kerja seperti ini, saya punya ide untuk memberikan sesuatu yang kadang banyak orang yang bingung dalam mengatasi masalah keluarga, guys. Oke. Jadi kalau kita melihat di media sosial, banyak artis ataupun yang bukan artis sekalipun, tapi diunggah di media sosial banyak istri yang menggugat cerai suaminya. Ya, ini banyak sekali. Dan dulunya yang terlihat di permukaan hanya para artis ya, karena memang yang diekspos adalah mereka-mereka yang terkenal. Tapi rupanya hari ini itu orang biasa pun, orang awam pun, orang desa, orang kota ya, dengan latar belakang yang bermacam-macam pun biasa dengan namanya istri menggugat cerai suaminya. Oke guys, kali ini adalah spesial saya akan membahas bagaimana cara mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dari sisi suaminya, guys. Dari sisi suami. Oke? Kenapa kok dari sisi suami? Ya, karena ya, saya laki-laki. Mungkin lain kali nanti akan saya berikan tutorial bagaimana dari sisi istri. Tapi ini dari sisi suami. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena ini sesuatu yang sensitif, guys, maka saya bismillah dulu ya. Oke. Jadi ketika kita dalam masuk kondisi di mana dalam kondisi genting ya, seorang istri yang mau menggugat suaminya atau sudah menggugat ya dalam proses ya, dan alhamdulillahnya bahwa seorang suami ini masih tegar, dan karena melihat anak-anaknya yang sudah besar, mungkin punya anak yang cukup banyak ya, saudara-saudara yang baik barangkali, maka suami masih punya keinginan untuk memperbaiki. Maka ini tipsnya. Oke. Yang pertama guys, bahwa ketahuilah bahwa sesungguhnya ketika seorang istri menggugat suaminya ini, yang salah adalah suaminya. Kenapa? Ya, karena sesungguhnya ketika istri menggugat suami ini adalah satu warning ya, tanda bahwa istri ini tidak bahagia, merasa tidak cocok dengan suaminya. Oke. Padahal pada video saya yang dulu saya sebutkan bahwa kenapa kok istri ini tidak bahagia, padahal yang bertanggung jawab untuk memberikan kebahagiaan atau nafkah lahir dan batinnya adalah suami. Sehingga harus diakui aja guys, bahwa ketika istri menggugat suaminya ini, bahwa sesungguhnya disadari maupun tidak disadari, maka suami ini tidak lulus dalam memberikan nafkah lahir maupun batin. Oke? Boleh kita para suami
saya sudah memberikan nafkah lahir dan batin, ya, penuh, ya, itu menurut suami. Tapi kenyataannya istri tidak demikian. Dan inilah yang jadi awal sebuah percecokan atau awal sebuah keretakan rumah tangga. Oke. Terus bagaimana Bang cara memperbaikinya? Mudah sekali, ya. Yang penting bagi suami ini adalah masih punya keinginan yang kuat untuk membuat keluarganya utuh kembali, ya. Oke. Jadi yang paling penting adalah itu disadari bahwa itu adalah salah suami. Maka dari itu kita ingat dari ketika kita dulu sekolah di PAUD, ya, diajari sama guru kita bahwa ada 4 kalimat ajaib, ya, 4 kalimat ajaib. Jadi sebetulnya cara memperbaiki rumah tangga yang retak ini kita harus menggunakan teori TK, guys. Enggak sulit, ya. Mengulangi pelajaran di TK. Ingat bahwa 4 kalimat ajaib itu adalah ketika engkau diberikan hadiah, maka ucapkanlah terima kasih. Oke. Dan ketika engkau bersalah, maka ucapkanlah maaf. Oke. Dan ketika engkau mau pergi, ucapkanlah permisi. Dan ketika engkau ingin membutuhkan sesuatu, ucapkanlah tolong. Oke. Tapi kita nggak menggunakan 4, guys. Hanya 2 saja. Hanya 2 saja. Karena ini memang betul-betul dalam kondisi genting bagaimana memperbaiki hubungan suami istri yang sedang banyak pertengkaran sampai menjurus ke perceraian. Oke. Jadi kita pakai 2 saja, yaitu yang pertama adalah maaf. Seorang suami ketika ada permasalahan dengan istrinya, maka kata maaf ini adalah nomor 1. Dan bagi suami yang sedang memperbaiki hubungannya dengan istri, maka jangan pernah bertengkar. Jangan pernah bertanya kepada istri tentang hal apa aja, apalagi yang menjurus kepada kesalahan istri misalkan. Nggak usah bertanya. Tapi ketika istri menyudutkan suami, dengarkan aja. Terakhir bilang, maaf dek, memang ini adalah salah saya. Salah nggak salah urusannya. Kadang seorang suami ini salah nggak tahu, ya. Ini yang paling parah. Salah nggak tahu, seperti saya ya sering dikatakan salah. Saya nggak tahu menurut saya sih benar, tapi tetap saya akui bahwa ini adalah salah saya. Oke, ini penting sekali. Walaupun benar sekali, walaupun kita merasa benar, tetap kita minta maaf. Karena meminta maaf ini adalah satu cara yang terbaik untuk memposisikan bahwa kita ini tidak superior. Kita ini di bawahnya. Walaupun kita sebagai suami memang di atas, tapi tetap kita harus menganggap bahwa kita ini di bawah dalam hal pendapat, dalam hal kepandaian, dan sehingga seorang pasangan kita merasa dihargai. Apalagi ketika seorang suami, ya, walaupun tidak salah, misalkan bangunnya terlalu siang, katakan, maaf ya dek, aku tadi bangunnya kurang pagi, misalkan begitu. Ini harus dibiasakan, ya, harus dibiasakan. Jadi apapun perkataan istri yang menjurus kita, yang menyalahkan kita, nggak usah ditanggapi. Intinya kita minta maaf. Nggak usah klarifikasi tentang kesalahan-kesalahan atau kebaikan kita. Cukup, saya minta maaf deh, gini, ya. Dan saya sudah bertobat. Tobat untuk apa? Tobat untuk memulai hidup baru, untuk membina keluarga yang lebih baik. Gitu. Jadi gampang sekali, ya. Terus bagaimana kalau istrinya bilang begini, ya kamu yang tobat, saya nggak tobat. Ya nggak apa-apa, silakan. Yang benar saya tobat, pengen mencintai kamu sepenuh hati, pengen
menjadi suami kamu sepenuh hati. Kalau kamu nggak tobat, ya bagaimana saya berdoa biar kamu bertobat. Oke, gitu. Jadi yang paling penting kata maaf ini kita nomor satukan, bahwa semua kita bersalah karena istri berontak seperti ini juga karena kita yang salah, kurang memberikan perhatian, nafkah lahir barangkali kurang, batin juga berarti kurang gitu. Oke, itu yang nomor satu. Oke, sekarang yang nomor dua. Yang nomor dua adalah ketika kita mendapatkan suatu kebaikan apapun bentuknya, ada progres yang sedikit aja tentang kebaikan istri kita, maka kita harus berterima kasih kepada istri kita. Oke? Ketika istri mau bangun pagi, kita terima kasih. Wah, terima kasih istriku, kamu telah bangun mendahului aku. Ketika istri mau sholat malam, terima kasih istriku. Ketika istri mau nyapu rumah kita, rumah bersama, terima kasih istriku, sesungguhnya ini seharusnya aku yang nyapu. Karena seluruh tanggung jawab yang berkaitan dengan kesehatan, kebutuhan istri adalah suami yang tanggung jawab. Kita harus terima kasih. Ketika istri mau membuat kopi untuk dirinya sendiri, harus terima kasih kepada istri. Apalagi mau membuatkan kopi untuk suami, kita harus terima kasih satu sekali. Oke? Ketika istri mau pakai baju yang bagus, terima kasih. Semuanya, semua kebaikan istri kita harus terima kasih kepada istri. Apalagi kebaikan istri untuk suami, luar biasa. Oke? Istri memperhatikan anak-anak, terima kasih istriku, kau telah memperhatikan anak-anakku, anak-anak kita. Oke? Cukup dua ini aja, maka insya Allah keutuhan rumah tangga akan terjalin dengan baik. Oke guys, terus kadang kita takut dengan pertanyaan begini, bagaimana bang kalau istri kita bilang begini, ora lo mas, kamu itu pengennya apa? Jawabnya, pengen saya adalah tobat, pengen memperbaiki diri, dan pengen bersama dengan kamu. Nah, terus kalau ditanya gini, mas, kamu tuh loh pengennya itu aku bagaimana? Aku jadi bingung, jadi stres, jadi susah nih. Gimana? Akunya pengen cerai. Ya pengenku kamu seperti aku. Kamu juga bertobat untuk membina rumah tangga yang lebih baik. Nah, gitu caranya. Nah, terus memang untuk tobat salahku apa? Enggak ada yang salah. Semua kamu baik. Kalaupun kamu salah, sesungguhnya aku yang salah. Oke? Karena aku suamimu yang seharusnya memberikan kamu kebahagiaan. Yang selama ini barangkali kamu kurang bahagia dan itu salahku dan saya mau bertobat. Oke? Oke guys, mungkin dua tip ini aja dari kalimat ajaib. Apalagi kalau bisa memberikan 4 kalimat ajaib sekaligus. Kita praktekkan untuk memperbaiki suami istri ini, maka 4 kalimat ajaib ini pasti bagus, dan saya jamin 2 kalimat ajaib ini sudah ampuh untuk memperbaiki keretakan rumah tangga kita. Oke guys, semoga bermanfaat, dan ini maaf sambil bekerja. Oke, bye bye, assalamualaikum.